Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu sehat, diberikan kebahagiaan, serta dimudahkan rezekinya. Film ini merupakan sebuah kisah nyata yang terjadi pada tahun 1970-an. Berkisah tentang seorang pemuda dari Amerika yang ditangkap dan ditahan di penjara Turki. Di sana ia hidup sangat menderita hingga pada akhirnya ia memutuskan untuk melarikan diri. Nah, bagaimanakah cara dia melarikan diri? Apakah ia berhasil selamat? Kita langsung saja masuk ke ceritanya. Kisah ini bermula pada tanggal 6 Oktober 1970 di Istanbul, Turki. Terlihat seseorang sedang membungkus hasis, yaitu sejenis ganja dengan kertas aluminium foil. Kemudian bungkusan itu ia tempelkan di sekeliling tubuhnya. Pria ini bernama Billy. Billy berencana akan pulang ke Amerika dengan membawa barang haram itu. Lalu tidak lama berselang, datanglah pacarnya yang bernama Susan. Billy yang baru pertama kali membawa barang haram itu membuatnya begitu gugup dan mencoba menenangkan diri sejenak di dalam toilet. Setelah dari toilet, Billy langsung menuju ke ruangan pemeriksaan. Di saat pemeriksaan terlihat jelas wajah Billy sangat gugup sampai ia pun berkeringat dingin. Beruntungnya petugas yang sempat curiga padanya tidak berhasil menemukan barang terlarang yang ia bawa. Dia lalu bergegas pergi menuju mobil yang akan mengantarkannya ke pesawat. Dan ketika akan memasuki pesawat, terlihat puluhan petugas melakukan pemeriksaan kembali. Billy yang melihat itu mencoba melepaskan narkoboy di badannya. Namun petugas memergokinya dan Billy beralasan kalau ia sedang mencari paspor. Saat Billy akan naik ke pesawat, petugas di sana langsung memeriksa tubuhnya. Akhirnya Billy pun ditangkap dan dibawa untuk diinterogasi lebih lanjut. Sesampainya di kantor polisi, semua petugas memeriksa semua barang milik Billy untuk mencari barang bukti lainnya. Hingga datanglah komandan mereka dengan membawa seorang wartawan untuk meliput penangkapan itu. Rupanya Billy masih menyimpan sebagian narkoboy itu di dalam sepatunya. Tidak lama kemudian, datanglah petugas Interpol bernama Tek. Dia membawa Billy menemui kepala kepolisian Turki. Di sana Billy disuruh bekerja sama di mana dia mendapatkan barang haram itu agar dirinya bisa dibebaskan. Billy mengatakan kalau ia mendapatkan barang haram itu dari seorang sopir taksi di sebuah pasar. Setelah itu Billy dibawa oleh petugas polisi bersama Tek dan dikawal oleh dua petugas polisi. Setelah sampai di pasar yang dimaksud, Billy disuruh untuk menunjuk siapa bandarnya. Namun Billy yang melihat ada kesempatan memanfaatkan situasi itu untuk melarikan diri. Namun akhirnya petugas Interpol itu berhasil menangkap Billy kembali. Sebelum dijebloskan ke penjara, rambut Billy dipangkas dan setelah itu ia dimasukkan ke dalam penjara yang sangat kotor. Dan dari sinilah hari-hari Billy berubah menjadi penuh penderitaan. Saat Billy akan tidur, tiba-tiba napi dari kamar lain memanggilnya dan memberitahu kalau sel Billy tak dikunci dan ada selimut di ujung selnya. Billy pun mengambil selimut itu lalu membagikannya dengan napi yang memberitahunya. Namun tanpa diduga, seseorang datang dan memukuli Billy karena telah mencuri selimut dari sel lain. Billy pun dibawa
ke sebuah ruangan dengan mata tertutup. Lalu datanglah kepala sipir yang terkenal kejam bernama Hamido. Billy hanya mengatakan, "Aku butuh selimut karena aku kedinginan." Namun inilah yang dilakukan kepala sipir itu kepada Billy. Sadar dari pingsannya, Billy yang mencoba berjalan langsung jatuh kembali. Dua napi di sana mencoba membantunya. Napi itu bernama Jimmy dan Eric. Mereka mengatakan kalau Billy tidak sadarkan diri selama beberapa hari akibat perlakuan jahat para sipir di sana. Dan dari merekalah Billy banyak mendapat informasi tentang penjara itu. Di sana juga ada napi yang memukuli Billy karena mencuri selimut. Napi itu bernama Rifki. Rifki adalah seorang napi yang selalu meminta bayaran pada napi lain untuk mendapatkan fasilitas lebih di penjara. Karena itulah kenapa Billy dipukuli karena dia telah mencuri selimut. Mereka juga mengatakan kalau hukum Turki bagi seorang penyeludup narkoboy jauh lebih berat dibanding dengan seorang pemakai. Eric sendiri juga melakukan kejahatan sama seperti Billy. Ia menyeludupkan hasis seberat 100 gram dan mendapat hukuman penjara selama 12 tahun. Billy cukup terkejut karena ia menyeludupkan barang itu jauh lebih banyak dari Eric. Dan pastinya hukumannya jauh lebih berat ketimbang Eric. Eric lalu memperkenalkan Billy pada seorang napi dari Inggris bernama Meg yang mempunyai link seorang pengacara untuk membantunya. Ternyata Meg sudah berada di sana selama 7 tahun. Meg mengatakan kalau ia mempunyai kenalan seorang pengacara yang telah berhasil mengeluarkan seorang mafia besar dari Prancis. Dan tak tanggung-tanggung, ia menyeludupkan 200 kg barang haram itu. Banyak orang yang disuap agar dia mendapatkan jaminan. Pengacara tersebut bernama Yesil. Meg juga mengatakan cara terbaik untuk keluar dari sana dengan cara menaiki Night Express, sebuah kereta cepat malam. Dan itu bukanlah sebuah kereta, tapi itu merupakan sebuah istilah penjara untuk kabur. Beberapa hari kemudian ayah Billy datang untuk menjenguknya. Rasa bahagia sekaligus sedih dirasakan oleh mereka. Billy mengatakan kalau ia sangat menyesali perbuatannya dan ia memohon pada ayahnya agar dia membantu membebaskannya dari penjara. Di sana juga ada pegawai konsulat Amerika dan seorang pengacara bernama Yesil juga berada di sana untuk membantu mereka. Beberapa hari kemudian, akhirnya persidangan Billy pun dimulai. Di sana Billy hanya melongo karena ia tidak tahu dengan bahasa Turki yang mereka gunakan. Dia hanya melihat ekspresi semangat jaksa yang menuntut hukuman berat baginya. Kemudian hakim di sana meminta waktu untuk berunding sebentar. Saat kembali ke persidangan, hakim memutuskan untuk memberi sanksi 4 tahun 2 bulan. Namun ayahnya seperti tidak menerima dengan hasil keputusan dari hakim. Pengacaranya menjelaskan bahwa hukuman itu tergolong ringan karena Billy dianggap sebagai pemilik dan bukan penyeludup atau pengedar. Mereka cukup kecewa dengan hasil persidangan. Tapi ayah Billy berjanji untuk melakukan berbagai cara agar Billy bisa bebas lebih cepat. Dan singkat cerita, 1 tahun sudah Billy mendekam di penjara itu. Hari-harinya dilalui dengan penuh kesedihan dan kesepian. Ia pun teringat akan Susan dan memutuskan untuk menulis surat untuknya. Keesokan harinya saat bermain voli, Jimmy yang melakukan pukulan bola tanpa sengaja mengenai muka orang Turki. Dan akhirnya mereka pun terlibat perkelahian. Tidak terima dengan perlakuan Eric, orang Turki itu malah menusuk pantat Eric secara diam-diam. Di sini kita juga diperlihatkan dengan kekejaman penjara di sana. Di hari itu, kepala sipir datang dan menghukum beberapa anak yang juga dipenjara di sana. Kemudian mereka disuruh berbaring di lapangan lalu mengikat kaki mereka. Itu sengaja ia lakukan untuk memberikan tontonan pada anaknya.
Billy dan Meg sangat membenci Rifki, seorang napi munafik yang hanya bisa mengambil barang milik mereka seenaknya. Bahkan untuk secangkir teh saja mereka harus membayarnya. Rifki bahkan mengusir seekor kucing yang sangat disayangi oleh Meg. Dan keesokan paginya, Meg mendapati kucingnya mati tergantung di kabel lampu. Rifki terlihat ketawa melihat Meg menangisi kucingnya. Pada bulan April 1972, pengacara Yesil datang ke penjara untuk memberi penawaran agar Billy dibebaskan. Yesil berencana untuk menyuap 10 pegawai agar menghilangkan berkas kejahatan Billy. Namun untuk melakukan itu, Yesil membutuhkan sejumlah uang. Mendengar uang yang begitu banyak, Billy tidak terlalu meresponnya. Beberapa hari kemudian, Jimmy, Meg, dan Eric berkumpul. Mereka mendapatkan gambar denah penjara dari arsitek rumah sakit yang rupanya Jimmy ingin melakukan sebuah aksi kabur dari penjara tersebut. Jimmy yang terlihat begitu bersemangat menjelaskan rencana pelariannya. Pelarian itu akan dilakukan melalui atap penjara atau melalui sebuah terowongan. Dan terungkap juga bahwa dulunya di bawah penjara ini ada sebuah terowongan. Jimmy berencana menghancurkan tembok dan menggali ke bawah tanah untuk menuju terowongan tersebut. Keesokan harinya Jimmy sudah melakukan pengecekan tembok yang dia maksud dan sangat mudah untuk dibongkar. Namun Meg masih tidak setuju karena terowongan yang dia maksud akan mengarah ke ruangan 13 dan itu sia-sia saja. Billy juga sependapat dengan Meg. Ia khawatir karena Rifki selalu berada di sana. Dan jika ketahuan, ia akan mendapatkan masalah yang lebih besar. Ditambah lagi, dengan sisa hukuman Billy hanya 20 bulan lagi. Karena kecewa mendengar keputusan mereka, Jimmy memutuskan melakukannya seorang diri melalui atap penjara. Singkat cerita, terdengar di sebuah ruangan seorang napi berteriak kesakitan. Dipukuli habis-habisan oleh para sipir dan ternyata itu adalah Jimmy. Dia gagal melakukan aksinya. Bahkan karena perbuatannya, Jimmy harus dirawat di rumah sakit selama berbulan-bulan. Tidak terasa 2,5 tahun sudah Billy menjalani hukumannya di sana. Karena merasa kesepian dan rindu dengan sosok perempuan, Billy dan Eric terjebak kisah asmara di antara mereka. Dan sekarang waktu telah menunjukkan bulan Juni 1974. Terlihat Eric telah menyelesaikan hukumannya dan bebas dari sana. Sedangkan Billy memiliki masa 53 hari untuk menyelesaikan hukumannya. Jimmy yang sudah sembuh dan kembali ke penjara, terlihat Billy sedang memandikannya. Jimmy rupanya tidak mau menyerah dan ingin mencoba kembali kabur. Di saat bersamaan Billy mendapatkan sebuah surat. Dia menyangka akan mendapatkan pembebasan lebih awal. Kesenangan Billy terhenti saat pegawai konsulat itu membawa kabar buruk untuknya. Jaksa yang tidak menerima putusan pengadilan sebelumnya meminta pengadilan Ankara untuk meninjau kembali kasusnya. Dan dari 35 hakim, 28 diantaranya menyetujui hukuman seumur hidup untuk Billy. Mendengar kabar itu, membuat Billy sangat terpukul dan marah pada konsulat itu. Ketika persidangan dimulai, Billy meluapkan kekecewaannya pada sistem peradilan di negara Turki. Dia merasakan ketidakadilan telah menimpa dirinya. Dia telah melewati 4 tahun masa tahanannya dan tinggal 53 hari yang seharusnya ia merasakan kebebasan. Namun apa yang ia dapat? Billy langsung meluapkan emosinya dan mengatakan kalau ia membenci negara ini bahkan rakyatnya. Lalu hakim memutuskan untuk menambah hukuman Billy selama 30 tahun penjara. Atas kejadian tersebut, Billy memutuskan bergabung dengan Jimmy dan Meg untuk melakukan aksi pelarian. Mereka mencari tembok dinding di kamar mandi yang terhubung ke terowongan tersebut. Sementara Meg bertugas mengawasi Rifki yang sedang tidur. Tidak lama setelah itu, akhirnya Billy menemukannya
dan dia memahat dinding itu hingga akhirnya mereka berhasil membukanya. Karena hari itu kondisinya sudah sangat larut malam, mereka berencana akan kembali melakukannya besok. Dan saat persiapan sudah matang, dengan hati-hati mereka menuju terowongan tersebut. Dan ketika sudah sampai di bawah, ternyata terowongan itu adalah jalan buntu. Karena waktu sudah hampir pagi, mereka memutuskan untuk kembali dan mencoba lagi keesokan malamnya. Keesokan harinya musibah datang pada mereka karena si Rifki menemukan tembok dinding tersebut. Lalu kepala sipir dan rombongannya mengecek tembok itu. Karena sebelumnya Jimmy yang tertangkap mencoba melarikan diri, tentu saja sangkaan mereka kembali ditujukan kepada Jimmy. Akhirnya Jimmy pun dibawa kembali oleh mereka dan Meg tampak emosi kepada Rifki. Rifki pun menantangnya bahkan akan melaporkan mereka ke Hamido. Meg yang masih kesal pada Rifki berencana untuk memotong leher Rifki atau memotong burungnya. Namun Billy mempunyai ide lain. Rifki akan kehilangan separuh hidupnya jika ia kehilangan semua uangnya. Meg lalu memberitahu Billy bahwa Rifki menyembunyikan uangnya di dalam radio bututnya. Selang beberapa waktu, Rifki yang sedang membuka radionya terkejut melihat uangnya telah hilang. Sipir yang diberitahu mengobrak-abrik seluruh ruangan sel untuk mencari uangnya. Tiba-tiba salah seorang sipir menemukan sobekan uang di dalam panci tehnya. Dan sebagian lagi telah terbakar di dapurnya. Kejadian tersebut membuat semua napi bersorak gembira karena Rifki dikenal mempunyai banyak musuh. Dan beberapa saat kemudian, tiba-tiba kepala sipir membawa anggotanya untuk menggeledah para napi. Mereka seolah menemukan ganja di balik baju Rifki dan menuduh Meg sebagai pengedarnya. Meg pun dibawa paksa oleh sipir tersebut yang membuat Billy hilang kesabaran pada Rifki dan langsung menyerangnya. Masih belum puas dengan apa yang telah ia lakukan pada Rifki, Billy lalu menggigit lidah Rifki hingga putus. Akibat ulahnya tersebut membuat Billy dihukum oleh para sipir. 7 bulan kemudian, tepatnya di bulan Januari tahun 1975, di sebuah ruangan 13 khusus untuk tahanan gila. Rupanya, Meg ditempatkan di sana dan Billy juga ditempatkan di sana. Kini terlihat rambut Billy sudah panjang dan tidak terurus, dan Billy seperti orang yang sudah kehilangan akal sehatnya. Hingga pada suatu hari Susan datang untuk mengunjungi Billy. Susan sangat terkejut dan sedih melihat apa yang dialami oleh kekasihnya. Meskipun Billy sudah terlihat gila, namun nafsunya pada Susan masih sangat besar. Bahkan dia meminta Susan untuk melepaskan bajunya. Setelah itu Susan memberikan foto-foto keluarganya. Dan di balik foto terakhirnya Susan memperlihatkan temannya Billy di Yunani. Padahal sebenarnya sang ayah menyelipkan sesuatu di balik foto itu. Dan benar saja, ketika membuka foto tersebut, Billy menemukan sejumlah uang untuk bekal pelariannya. Dia terlebih dahulu berpamitan pada sahabatnya Meg yang terlihat lebih gila daripada dirinya. Billy meminta Meg untuk tetap hidup dan berjanji kepadanya akan menjemput kembali dirinya. Ketika bertemu dengan Hamido, Billy memberinya uang agar bisa masuk ke sanatorium. Seperti yang pernah Jimmy sampaikan, di sanatorium sangat minim penjagaan. Namun rupanya Billy dibawa ke ruangan sepi. Karena bejatnya Hamido, ia malah membuka celananya dan menyuruh Billy untuk melayani nafsu bejatnya.
Billy mendorong Hamido hingga kepalanya tertusuk gantungan baju. Billy lalu mengambil pistol dan hendak menembaknya, tapi dia tidak melakukannya. Lalu Billy memakai pakaian milik sipir untuk menyamar. Dan inilah aksi pelariannya. Di akhir cerita dikisahkan pada tanggal 4 Oktober 1975, Billy dinyatakan berhasil menyeberangi perbatasan menuju Yunani. Dia sampai di Bandara Kennedy 3 minggu kemudian. Dan itulah kisah nyata yang pernah dialami oleh Billy Hayes. Dan sekian video kali ini, semoga diambil sebagai pelajaran. Menurutmu apa pesan moral yang kamu dapat dari film ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Akhir kata Mimin ucapkan terima kasih. Jaga terus kesehatanmu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.